Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini bertemu kembali pada koneksi antar materi modul 2.2A8 pembelajaran sosial dan emosional. Seperti biasanya, perkenalkan, saya Reni Lidiasari, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Di sebelah kanan saya, Ibu Fasilitator saya, Ibu Aisyah Anggraini, dan di sebelah kiri saya, Ibu pengajar praktik saya, Ibu Erma Suryani. Refleksi diri, kita sebagai pendidik tentunya sering mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti adanya rasa marah, kecewa, sedih, bahkan stres karena tugas-tugas yang menumpuk. Lalu bagaimana cara kita mengontrol diri? Karenanya, kita kali ini mempelajari pembelajaran sosial dan emosional serta menarik keterkaitan dengan pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan, pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Pembelajaran sosial dan emosional berdasarkan pengertiannya adalah pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Serta pun tujuan dari pembelajaran sosial dan emosional adalah memberikan kita pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi berdasarkan pada kompetensi kesadaran diri, menetapkan diri dan mencapai tujuan positif berdasarkan pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kita kepada orang lain dari kompetensi kesadaran sosial, serta membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial emosional yang pertama adalah peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional dapat meningkatkan perilaku yang positif. Lingkungan belajar yang suportif dapat mengurangi perilaku-perilaku yang negatif. Peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain serta lingkungan dapat mengurangi tingkat stres dan meningkatkan performa akademik siswa. Kemudian kompetensi sosial dan emosional. Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Apa sih 5 kompetensi sosial dan emosional itu? Yang pertama adalah kompetensi kesadaran diri. Adalah kemampuan kita untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, serta bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi juga konteks kehidupan. Kompetensi yang kedua adalah manajemen diri, yaitu kemampuan kita untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Kompetensi yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kemampuan kita untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda. Kompetensi yang keempat adalah keterampilan berelasi, yaitu kemampuan kita untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Kompetensi yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemampuan kita untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness adalah perhatian yang dibuat kita secara sengaja atau sadar pada kondisi sekarang, dilandasi rasa ingin tahu tanpa menghakimi serta berlandaskan kebaikan. Kemudian ada teknik stop, berhenti sejenak, mengambil napas dalam, mengamati sensasi pada tubuh, perasaan, pikiran, dan lingkungan. Kemudian kita lanjutkan aktivitas kembali.
Dengan teknik ini, saraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran sehingga akan tercipta well-being. Implementasi kompetensi sosial emosional. Penerapan yang pertama adalah pada pengajaran eksplisit. Kemudian penerapan yang kedua bisa pada integrasi dalam praktik mengajar guru serta kurikulum akademik. Penerapan yang ketiga, penciptaan iklim kelas serta budaya sekolah. Dan penerapan yang keempat, penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Pembelajaran sosial emosional. Yang pertama, murid yang berkembang secara sosial emosional pada saat yang sama mereka akan berkembang secara akademik. Kemudian mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Kemudian yang terakhir, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sadar dan sengaja. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul yang sebelumnya? Koneksi antar materi. Yang pertama, modul 1.1, Filosofi Pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan modul 2.2, Pembelajaran Sosial Emosional. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kemudian, apa koneksi antara modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional? Guru penggerak memiliki nilai-nilai diantaranya mandiri, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak kepada murid. Untuk dapat mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Lalu bagaimana koneksi antara modul 1.3 visi guru penggerak dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional? Melalui pembelajaran sosial dan emosional yang mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajar yang sejati, sehingga dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian koneksi antara modul 1.4 budaya positif dengan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional adalah melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan 5 kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin yang positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Sekarang koneksi antara modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi dan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional adalah melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan identifikasi emosional dan karakter murid yang dapat digunakan sebagai dasar pemenuhan belajar murid berdasarkan konten, proses, maupun produk yang dapat disesuaikan dengan bakat dan minat murid. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa kompetensi sosial emosional akan terbentuk dengan sendirinya bersama dengan pembelajaran di kelas, sehingga saya hanya fokus pada proses penyampaian materi sesuai dengan kurikulum. Setelah saya mempelajari modul ini, ternyata saya menyadari pembelajaran sosial emosional sangat penting diterapkan di sekolah karena mengabaikan pengembangan kompetensi sosial emosional akan membawa dampak buruk secara akademik.
serta murid yang berkembang secara sosial dan emosional. Pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. 3 hal yang mendasar yang penting yang saya pelajari adalah yang pertama, peningkatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kesadaran penuh mindfulness sebagai dasar penguatan 5 kompetensi sosial dan emosional. Kemudian penerapan pembelajaran sosial emosional berbasis kesadaran penuh secara terhubung, terkoordinasi, aktif, fokus, dan eksplisit dapat mendukung terwujudnya well-being dalam komunitas sekolah. Berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Yang pertama, bagi murid-murid akan melaksanakan pengajaran eksplisit dengan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional ke dalam pengajaran eksplisit, memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten dalam menumbuhkan, melatih, dan merefleksi kelima kompetensi sosial emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pelajaran akademik yang terintegrasi kompetensi sosial emosional ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran. Mengajak seluruh warga sekolah untuk menghormati dan meningkatkan perspektif juga pengalaman murid dengan melibatkan murid sebagai pemimpin, pemecah masalah, dan pembuat keputusan. Bagi rekan sejawat, saya akan menjadi teladan menerapkan kompetensi sosial emosional dalam peran dan tugas menciptakan budaya, mengapresiasi, menunjukkan kepedulian. Belajar, membiasakan, merefleksikan kompetensi sosial emosional pribadi, berkolaborasi di tempat kerja, memahami tahapan perkembangan murid, serta mengagendakan berbagi praktik baik. Kemudian yang terakhir adalah berkolaborasi, membuat kesepakatan bersama-sama, membuat komunitas belajar yang profesional, membuat sistem mentoring rekan sejawat, mengintegrasikan kompetensi sosial dan emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah koneksi antar materi modul 2.2 kali ini. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.